Yuri. Halo. Gas? Yaudah yuk, ini dulu ya. Apa? Suara itu ini kan terdengar dengan baik, Yur. Iya, udah jelas. Ya. Oke, teman-teman, selamat siang. Kalau di sini siang, Yur. Di sana jam berapa? Sekarang jam berapa ya? Bukan jam 4 sih. Jam 4. Jam Nah, 4 sore. ya balik lagi bersama saya Ayu dan di sini saya ditemenin sama teman jauh tapi kita dekat ya Yur. Ini adalah Iya. Yuri. Halo Yuri. Ya Allah, udah Halo lama gak ketemu. semuanya. Iya. Kapan ya terakhir ketemu ya? Udah 2 tahun kali ya? 2 tahun, 3 tahun. Iya. Ini acaranya, ini Yur, pojok cerita. Jadi tiap bulan gitu kita ngadain acara namanya pojok cerita. Nah, ceritanya Oke. itu nanti teman-teman bisa sharing gitu. Nanti kita bisa sharing sama Yuri tentang apalah, tentang kehidupan Yuri atau apapun yang pengalaman Yuri yang mungkin bisa kita petik hikmahnya dari sini gitu. Boleh, boleh. Harapannya Iya. ya kan. Mm-mm. Nah, Gimana? semoga bermanfaat untuk teman-teman dan kalau misalkan ada yang mau tanya, boleh langsung di kolom Oke. komentar aja ya Yur ya. Siap. Ya, Yuri Gimana? kenalan dulu dong, boleh nggak? Iya. Oke, namaku Yuri. Mm-mm. Aku salah satu pemegang Work and Holiday Visa. Ya, bentar ya. Aduh, kok ngelepes ya? Iya, iya. Oke. Apalagi Yur? Ya, Ya, jadi jadi cerita aku dulu tuh, ya. iya, Mm-mm. aku udah di Australia ini dari bulan Februari tahun 2020 sampai sekarang, berarti kurang lebih itu udah 1 tahun lebih lah, 1 tahun 4 bulan. Gitu. Jadi Yuri pertama ke Australia itu tahun lalu bulan Februari. Jadi Ya, jadi satu satu bulan bulan sebelum. sebelum COVID. Ya, Terus eh, pas sebelum nyampe di Australia persiapan Yuri buat ke sana untuk mendapatkan visa working holiday itu gimana Yur? yang pertama sih, yang udah pasti itu IELTS. IELTS tuh Mm-mm. kalau nggak salah itu nggak beda jauh sama TOEFL ya. Ya, yang kayak gitu. Terus kita harus ada bukti uang uang jaminan gitu buat masuk negara Australia sekitaran 50 juta di dalam Mm-mm. rekening. Itu terus selalu ada Oke. SRPI, surat rekomendasi pemerintah gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang belum atau yang baru join, jadi Yuri ini ke Australia pakai visa working and holiday ya Yuri ya. Iya, Jadi selain bisa holiday, liburan, celah, bisa juga kerja gitu ya. iya Dan itu betul. nggak kayak visanya yang study. Jadi kalau study itu kan dibatasi, misalkan kerja per minggunya 20 jam ya kalau nggak salah. Iya, kalau untuk student visa di sini tuh ada Uh-uh. batasnya untuk kerja kurang lebih ya 20 jam. Kalau Yuri pakai yang visa itu PH. Kalau yang work and holiday visa tuh kita bisa kerja unlimited hours. Setauku ya, kalau nggak Hmm. salah. Kayak gitu. Bisa juga Oke. Okay. bersekolah tapi cuma dibatasi itu sampai 4 bulan. Berarti kalau visa itu berlakunya berapa lama, Yur? Maksimal itu 3 tahun. Cuma dalam per tahun itu kita harus extend visa. Syarat extend visanya tuh kalau untuk di tahun pertama kita harus punya 3 bulan payslip kerja di daerah regional gitu. Mm-mm. Kerjanya kayak di farm, terus di sektor-sektor tertentu sih. Iya. Jadi harus ada bukti kalau udah kerja, baru bisa perpanjang lagi visanya gitu ya? Iya.
untuk tahun pertama tuh butuh 3 bulan payslip, dan untuk perpanjang dari tahun kedua ketiganya itu butuh 6 bulan payslip. Alasan Yuri keluar negeri apa, Yur? Udah bosan apa? Ini itu iseng aja sih, karena di Indo tau lah kan gajinya segitu-segitu aja ya, standar. Coba cari cara, searching nemu lah ada program namanya Work and Holiday, coba tahu cari cara kayak gimana. Nah, ya udah akhirnya bisa, alhamdulillah nyampe ke sini. Alhamdulillah. Dan kalau Ayu baca-baca ya, visanya itu cuman 1 tahun itu kuotanya cuma 1.000 ya, Yur ya? Iya nggak sih? Iya. Tapi setauku untuk tahun-tahun yang terbaru sekarang itu kuotanya udah naik sampai 4.100. Iya. Kalau pas waktu sekarang pandemi ditutup nggak untuk ke sana? Maksudnya, Setauku sih iya. Soalnya ada salah satu temanku juga yang udah balik ke Indo, padahal dia udah masih ada visanya gitu, tapi nggak bisa balik lagi ke sini karena emang nggak oh gitu. Iya. Kalau pas Yuri sampai sana, kan berarti persiapan tempat tinggal, terus apalagi cari-cari pekerjaan kayak gitu ya, CV, bikin CV. Nah, itu pas ke sana apa yang Yuri pertama kali lakuin gitu? yang Persiapkan. Sebenarnya sih kayak dari Facebook, di situ kan bisa tahu lah kita, kayak masuk ke grup yang kayak gitu. Kita itu harus pakai ini nggak, Yur? Kan kalau kerja di sana berarti pakai rekening sana atau NPWP sana gitu. Betul. NPWP sih aku kurang tahu ya, cuma emang harus ada rekening di sini. Terus ada salah satu bank di Australia itu bisa buat secara online gitu, jadi dari Indonesia kita udah bisa buat lah rekening kayak gitu. Nah, berarti Yuri pas sampai sana, Yuri mulai nyari persiapkan rekening, terus tempat tinggal juga kan ya. Terus habis itu nyari tempat kerja. Susah nggak, Yur? Sebenarnya sih karena ada pandemik sekarang, COVID, itu malah jadi makin mudah. Soalnya student-student yang biasa udah tinggal di sini, yang di Australia, mereka tuh banyak yang pulang ke negaranya masing-masing. Nah, sedangkan di sini mereka sangat membutuhkan pekerja-pekerja, ya jadi sangat dimudahkan sih. Alhamdulillah ya. Emang bukan pandeminya yang alhamdulillah, maksudnya selalu kesempatan buat bekerjanya jadi ya lumayan lah. Selalu ada hal baik lah ya. Kalau Yuri sekarang kerjanya di mana, Yur? Berarti kesibukannya kerja setiap hari atau gimana? Aku sekarang tinggal di kota Sydney. Kalau untuk kerjaan, sekarang aku punya 2 kerjaan. Satu di Price Produce, yang keduanya itu kerja di Australia Post. Australia Post itu mirip-mirip kayak kantor pos Indonesia, atau JNE yang kayak gitu. Kalau yang pertama itu apa, Yur? Kalau itu tuh kayak apa ya, nge-packing salah satu produk atau sayur buah yang kayak gitulah untuk masuk ke lokal market kayak gitu. Cara Yuri ngebagi waktunya gimana? Bagi waktu tergantung sih, kita harus bisa milih-milih kerjaannya juga, karena yang fresh produce itu aku mulai dari pagi ke siang, jadi aku bisa nyari second job. Kalau second jobnya itu yang di Australia Post, aku mulai dari jam malam sih, jam malam ke tengah malam gitu. Itu yang pos Australia itu? Pos itu aku kerjanya kayak nyortirin parcel atau paket lah istilahnya kalau di Indo. Kayak gitu. Jamnya kadang aku mulai dari jam 7 malam, kalau nggak jam 4 sore sampai tengah malam sih.
Tapi kalau tergantung di juga. sana memang rame ya Yur ya, sampai malam juga tetap ini ya. Iya. Terus kan apalagi sekarang lagi COVID yang kayak gitu, jadi banyak lah belanja-belanja online yang kayak gitu. Iya iya. Iya sekarang orang-orang beralih ke online sih daripada Mm-mm. langsung menuju Mm-mm. tempatnya gitu. Mm-mm. Betul. Yuri, ini Yur ada apa ya? Sambil ya Yur ya. Ada pertanyaan sih kayaknya, cuman banyaknya yang kangen sama Yuri. Ini juga kangen banget ya sama Yuri. Udah lama Ya banget udah gak ketemu lama. kita Yur. Iya, Nah belum katanya apa pulang-pulang yang nih aku beda? kangen. Apa yang beda dengan Indonesia daripada Australia? Kecuali makanan ya, pasti beda banget gitu. Kultur sih beda beda juga ya kultur gitu. Kerja juga. Di sini sih kalau bisa dibilang kerjanya ya nguli gitu lah. Nguli tapi gajinya nggak nguli juga sih. Iya, lumayan lah. Kayak gitu. Kalau kultur apa Yur yang beda? Beda. Apa ya? Di sini, kalau di Sydney ya, Sydney sih sebenarnya nggak beda jauh ya sama Jakarta kayaknya. Soalnya kalau di jam Mm-mm. kerja, di jam masuk kerja atau jam pulang kerja tuh rame banget. Macet juga, kayak gitu. Kalau beda, gitu aja sekali mungkin bisa ketemu orang-orang baru yang kayak gitu kan. Orangnya ramah nggak? Ramah Sama tergantung, aja. tergantung orangnya. Tapi kalau orang asli sini sih ramah-ramah. Oh gitu. Ramah-ramah kok. Karena banyak juga ya dari negara-negara lain yang Iya, ikut pakai program. visa itu, program Iya. itu. Yur, BTW Yuri ini nggak betah nggak? Betah Betah, nggak di sana? alhamdulillah sih betah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah banget. Terus rencana Yuri ke depan apa Yuri mau terus di sana atau mau balik Indo kapan gitu? Udah kepikiran Belum belum? tahu sih. Yang penting aku pengen habisin dulu visa sampai 3 tahun, baru mikir Mm-mm. deh ke depannya gimana. Cuma kalau untuk balik lagi kerja seperti ya normal kayak waktu sebelumnya itu kayaknya udah nggak mungkin. Ya Iya. udah balik Indonesia jadi pengusaha aja. Amin. Nah, sekarang kumpulin dulu Iya, dolar. iya, kumpulin dulu ya cuannya. Iya. Terus apa Yur? Oh ya, kan itu cuma sampai 30 tahun ya, kalau nggak salah, 18 sampai 30 tahun Iya. visanya. Iya. Selain dari usia sih kita juga emang harus kuliah dulu ya. Maksimal sampai semester 4 bisa bisa ikutan program work from holiday bisa. Oh gitu. Oh, Ini apa nih? Kapan buka border? Apakah ada info? belum tahu. Soalnya kayaknya minggu ini juga salah satu state di Australia udah lockdown lagi. Soalnya ada kasus baru di Melbourne, Victoria. Tapi itu Yuri sekarang udah bebas belum? Maksudnya kalau misalkan mau keluar gitu, tetap ada. Kalau di Jakarta kan 3 protokol kesehatan ya. Sekarang 5 Iya. deh. Di sana masih. Kalau untuk keluar dari negara Australia kurang tahu sih ya. Setauku sih nggak bisa, meskipun iya mereka permanen resident atau gimana. Kayaknya bisa sih, cuma kalau kita masuk lagi ke negara Australianya tuh harus ada extension tertentu gitu. Kurang tahu sih seperti apa. Hmm. Kalau sekarang keadaan di sana gimana? Yuri masih pakai masker atau Kalau di kota udah yang aku bebas? tempatin sekarang sih alhamdulillah udah kembali normal sih. Tanpa perlu pakai masker yang kayak gitu. Udah bisa berkerumun juga ya? Iya, Belum? nggak ada batasan batasan orang kayak gitu. Nggak ada. Wah, keren keren. Nih, ceritain dong Kak step-stepnya bisa sampai ke sana. Sebenarnya tadi udah ya, cuman mungkin bisa Yuri review lagi sedikit coba Ya. untuk bisa Cuma ke kurang Australia. ya, cuma kurang tahu sih aku bakal apa ya, ngasih taunya
lengkap atau nggak lengkapnya. Yang pasti sih harus Iya, ada IELTS satu. IELTS itu harus, itu udah pasti wajib IELTS. Terus bukti dana kita punya sekitaran $5.000 Australia atau 50 jutaan di rekening. Terus buat SRPI, deposit apa ya? iya kayak buat deposit. SRPI, surat rekomendasi pemerintah. Biasanya itu cuma ada setahun sekali sih. Cuma di tahun 2020 kemarin ya kalau nggak salah, itu nggak ada. Soalnya kan emang karena COVID. Jadi ditutup ya. Kayak gitu. Cari jodoh di sana mudah nggak buat kakak Yuri tuh? Aduh, pertanyaan apa itu? Iya Itu Yur, skip BTW aja lah. Yuri single apa udah double nih? Di sana udah Oh, ketemu jodoh belum? gimana ya? Eh, aku sih ya orangnya kerja kerja kerja. Itu mah nanti aja lah. Iya iya benar-benar. Iya, Iyalah santai aja lah Yur ya. masih panjang kok. Tuh yang lagi di Australia, yang lagi lihat Yuri, Yuri masih single. Atau yang di Indonesia juga boleh. Terus apa lagi ya Yur? Berarti sekarang untuk Australia udah ditutup kan ya? Iya, nggak tahu sampai kapan sih. Kalau Mungkin yang bisa sampai dari tahun depan. kalau yang dari dalam mau keluar, Sebenarnya sih bisa aja kita keluar dari negara Aussie. Cuma untuk masuk kembali lagi ke Australia itu susah. Soalnya kan butuh exemption tertentu gitu. oh ya tuh Yur, buat yang Muslim kesulitan nggak kalau mau beribadah saat jam kerja? Kan, ya kemarin juga kan puasa di sana ya, puasa Idul Fitri gitu kan. Boleh nggak Yuri ceritain gimana suasananya? Suasananya sih beda jauh banget lah sama di Indo ya. Emang kalau di Indo kan emang mayoritasnya Muslim. Kalau di sini kan Muslim. enggak ya. Cuma kalau di Sydney itu ada salah satu suburb namanya tuh Lakemba. Nah, di situ tuh emang banyak emang perkumpulannya emang orang-orang Muslim tuh di situ. Jadi di sana tuh kadang ada pasar malam khusus buat, nggak buat khusus orang Islam juga sih. Memang lingkungannya tuh lingkungan Muslim gitu. Ya, kalau untuk ibadah saat jam kerja itu tergantung tempat kita kerjanya ya. Cuma sejauh ini di tempatku kerja mereka atasan atau supervisornya sih ngizinin sih buat beribadah kayak gitu. Iya, bagus lah Yur. Cuma emang nggak ada khusus Kalau tempat buat ibadah gitu ya. Mungkin kalau emang ada ruangan kosong kayak gitu dijadiin tempat ibadah sih gitu. pintar-pintarnya kita aja ya, kali Iya, ya gitu, nyari tempat, sama ngebagi waktunya. Kalau masalah ini Yur, pembayaran di sana, kan katanya kalau beda ya sama yang di Indo gitu. Kalau di Indo kan setiap sebulan sekali. Nah, kalau di sana itu per minggu atau 2 minggu atau gimana? Setauku sih ya balik lagi tergantung perusahaannya juga ya. Ada yang seminggu, 2 minggu, 1 bulan, kayak gitu. Kalau aku sih biasanya 1 minggu atau fortnightly, yang per 2 minggu dibayar kayak gitu. Berarti Yuri kalau seminggu itu udah ada jadwal-jadwalnya kerja atau memang misalkan pas hari minggunya baru dibagi buat 1 minggu ke depan gitu atau sebenarnya Beda-beda udah ada sih jadwal? beda-beda setiap company gitu. Kalau di tempatku itu by on call gitu, jadi baru sehari sebelum dikasih tahu besok kerja atau enggaknya kayak gitu. Nah di sini tuh ada 3 tipe kalau nggak salah tipe pekerja. Jadi ada yang namanya full time, part time, sama casual. Biasanya kalau yang pemegang work and holiday visa tuh casual kayak gitu. Fleksibel gitu ya? Iya. Maksudnya setiap ada panggilan, oke standby gitu kan? Benar. Kalau ini Yur, gajinya UMR-nya misalkan kan kalau di Jakarta ada namanya UMR gitu. Kalau di sana apa Yur? Di sini ada namanya rate per, di sini karena hitungannya itu per jam ya. Mm-mm.
Jadi kurang lebih itu yang aku tahu per jam minimalnya tuh kita bisa dapat sekitaran $24. Atau kalau 20 di kerupiahin itu 250.000 lah per jam. per jam. Mm. Tinggal kita milih atau misalkan per harinya itu kuatnya berapa jam gitu. Enggak sih, tergantung dari perusahaannya. Kadang mereka tuh ngasih bisa 8 jam yang kayak gitu. Wow, Cuma menurut 8 jam. ketentuan yang aku tahu, Hmm, minimal tuh kita seenggaknya harus bekerja 4 jam sih. 4 jam. Mm-mm. Lumayan dong, Yur. Ya lumayan lah. Cuma Banyak. emang biaya hidup hidup di sini juga udah lumayan besar sih, bisa dibilang dari biaya Biayanya berapa, Yur? Rata-rata lah, rata-rata per bulan atau per minggu. per minggu per minggu. Kalau ngeren itu kurang lebih ya kita habis 150 sampai 200 ya. Tergantung kita juga nyari tempat tinggalnya kayak kayak gimana, mau yang ada AC atau panas yang kayak gitu. Aduh, 150 sampai $200, berarti Itu sekitar kurang 2 juta lebih lebih ya? ya 1.500 sampai 2 jutaan Itu seminggu. seminggu, ya itu. Kalau pembayaran ininya emang apa kosannya gitu, Yur, per minggu atau per bulan biasanya? Biasanya per minggu atau 2 minggu sih. Oh, gitu. Uh-uh, gitu. Sama paling biaya makan sih tergantung orangnya ya. Hmm. Kalau aku sih kurang lebih ngabisin buat makan, biaya makan itu di seminggu itu kurang lebih 100 lah. $100 atau sekitaran Seminggu? 1 juta. Iya. Wow, Yuri debak. Di sini Apa emang karena biaya di hidupnya sana gede mahal juga ya? sih. Iya, Sekali makan berapa, Yur? Sekali sekali makan. makan. Kalau buat di resto yang kayak gitu ya, sekali makan Mm-mm. kurang lebih ya 15 ya, $15. Kurang lebih 150.000 lah. Itu yang sederhana, makan sederhana. Makanan ya, yang biasa aja. Hmm. Hmm. Yaudah, Yuri masak aja. Iya, cuma kadang susah sih buat bagi waktunya kalau buat masak itu di sini. Begitu. Iya. Ada yang nanya lagi nih, Salsabila Maharani lebih nyaman kerja di Indonesia atau di sana, di Australia? Kalau kerja mah enaknya sih di sana sih sebenarnya di Indo. Kerja kantoran kayak gitu ya. Cuma karena Ngerumpi ya. gajinya beda jauh banget sih sama di sini. Kalau di sana apa sistem kerjanya ini nggak sih, Yur? Misalkan kerja, ya udah harus kerja aja atau ya kayak di Indonesia kerja, misalkan ada ngobrol-ngobrolnya gitu, ada pantry-nya, bikin kopi yang segala macam lah yang kayak di Indonesia atau di sana itu juga sama kayak di sini? Tergantung aja sih itu ke perusahaannya. Cuma yang di tempat aku sekarang kerja itu ada sih kayak pantry gitu. Kita bisa buat kopi, teh, kayak gitu. Jadi kayak ada kayak vending machine gitu. Kalau misalkan kita nggak bawa makanan ya, kita Hmm. tinggal beli di situ. Kalau kantin gitu nggak ada sih. Beda. Nggak ada. Ya, Tapi Yuri nyaman, Yur. alhamdulillah sampai sejauh ini sih nyaman. Udah Nyaman-nyaman aja. betah, udah nyaman ya. Iya. Nanti kalau udah banyak tabungannya balik ke Indo. Amin. Kan nggak Ini masih mungkin panjang ini sampai, perjalanan. iya kalau udah di atas 30 berarti udah nggak bisa kan, Yur, pakai Iya, visa itu. iya. Gitu. Cuma di sini sekarang tuh ada visa jenis terbaru gitu. Namanya visa Hmm, COVID. Jadi subclass apa tuh? 408. Jadi meskipun kita umur lebih dari 30, Mm-mm. kita bisa ngajuin visa itu. Maksimal itu sampai setahun sih, 3 bulan atau 1 tahun kita bakal dapat visanya. Oh, oke oke. Nih, kakak kalau nggak ada kantin kita buka warteg aja pasti laku. Ini kayaknya temennya Yuri ya, Ananda Panji Ini aduh, Putra. aduh. Sekarang berarti Tidak, lagi tidak libur nih. segampang itu. Iya lagi libur. Liburnya hari apa, Yur? Sabtu Minggu. Tergantung sih, kadang 1 minggu juga kerja.
Cuma karena Hmm. emang lagi nggak kebagian seatnya aja, ya udah libur deh. Oh iya, katanya kalau kerja yang shift pagi sama shift malam juga beda ya rate-nya ya, harganya. Siapa tuh yang bilang? Nggak tahu, ada di YouTube. Oh, lihat. Iya sih. Iya Katanya sih yang beda. shift malam lebih ini ya, Lebih tinggi sih emang lebih. ya bayarannya. Kadang sih ada perusahaan juga yang ngasih rate berbeda untuk kerja di hari Sabtu sama Minggu yang kayak gitu. Karena itu masuknya hari libur juga ya. Iya. Mm-mm. Oke, Yuri ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman? Ya apa ya? Mungkin ada teman-teman juga yang tertarik buat Mm-mm. ngikutin program Work and Holiday Visa ya. Ya monggo. Mumpung masih ada kesempatan, umur belum 30 kan. Kita Iya, bisa iya, iya. jalan-jalan sambil cari duit juga di sini. Ya, bisa lah. Mm-mm. Mungkin buat teman-teman semuanya bisa lihat infonya sih di website imigrasinya langsung yang lebih lengkap. Kayak gitu sih. Imigrasi Australia atau Indonesia, Yur? Imigrasi Indo. Indo juga Oh, ada sih. Indo. Mm-mm. Saya juga pengen sih, Yur, cuman nggak tahu ya, masih kebanyakan mikir sih. Pengennya sih liburannya aja. Bisa, Nanti bisa. nanti kalau Yuri masih di sana kan, kalau liburan kan ada Yuri. Iya. Ya kalau work and holiday visa ini kan bisa bolak-balik ya. Kita pergi Indonesia. Nggak ada batasan sih. Kayak misalkan mau pulang dulu lah ke Indo atau gimana, terus balik lagi bisa. Kayak gitu. Kalau pas perpanjangnya nanti berarti setiap 3 tahun sekali. Enggak, Yuri, setahun sekali, setahun sekali. oh setahun Cuma sekali. Yuri, batasnya sampai 3 tahun. terus Yuri udah perpanjang untuk tahun ini. Cuma baru sampai tahun kedua sih. Karena tahun kedua aku bisa expirednya nanti di tahun 2022, jadi masih santai lah. Buat Masih tahun perpanjang depan ya. nanti. Kalau perpanjangnya itu balik ke Indo, di imigrasi Indo atau di sana bisa Enggak, online? online semua sih sekarang. Udah bisa. Oh ya, lebih mudah dong kalau gitu. Iya. Oke, Yur. Dari Ayu udah sih. Udah semuanya kejawab ya. Semoga juga menjawab pertanyaan teman-teman yang lain. Iya. Oke deh. Semoga Yuri sehat-sehat selalu sama Thank you Ayu. sama-sama. Ayu juga yang makasih banyak karena Yuri udah mau gabung di Lua ya kan, di acaranya Pojok Cerita. Ya udah kita tutup ya Yur ya. Ya, thank you. Iya, makasih banyak ya Yur. Udah selamat hari libur.